Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dedi Heriansyah Nasution dengan NIM 52004115440. Pada kali ini saya akan membahas terkait dengan jawaban dari soal UAS Big Data dan Data Analytics kelas 8. Seperti yang teman-teman lihat, ini dia soal-soalnya. Selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan dari soal-soalnya. Soal yang pertama itu mampu melakukan pengolahan awal data teks. Nah, di sini kita disuruh untuk mengolah atau menjelaskan ini ya, operator-operator atau proses yang seperti di gambar yang ada pada soalnya ini. The following text is a short sport news. The appearance of the Indonesian national championship in Southeast Asia. Tuliskan maksud soal dan hasilnya, berikan penjelasan. Nah, seperti tadi saya katakan, di sini kita disuruh untuk melakukan penjelasan tentang proses seperti pada gambar ini. Sekarang kita coba saja di rapid minernya ya. Pertama kita masukkan operator create document. Create document ya. Create document. Ini ya. Create document kita masukkan. Nah, create document ini kita bisa lihat fungsinya di sini. Untuk sinopsisnya itu create a document, membuat sebuah dokumen. Sedangkan deskripsinya itu operator ini menciptakan atau membuat sebuah dokumen yang berisi teks yang dijadikan sebagai parameter gitu. Nah, sekarang kita tinggal di sini klik di sini edit text, lalu kita masukkan teks yang ada di soalnya tadi. Text is short sport news ini. Nah, ini tinggal kita copy saja, klik kanan copy, lalu kita masuk lagi ke rapid minernya dan Ctrl V untuk mempaste jawaban ini ya, teks tadi itu. Kemudian merapikan sedikit teksnya agar terlihat lebih bagus ya. Nah, selanjutnya klik apply. Nah, di sini kita coba run dulu, klik 2 kali di sininya untuk menyambungkan ke result, atau teman-teman juga bisa menyambungkannya langsung dengan menarik ini sampai ke result ini ya. Nah, sekarang kita coba run dulu. Nah, ini adalah teks tadi ya yang kita muat setelah kita run. Nah, selanjutnya di soalnya itu kita memasukkan lagi operator tokenize. Nah, sekarang kita masukkan lagi operator tokenize. Tokenize di sini ya, ada di extension text processing tokenization. Nah, kalau teman-teman belum punya extension ini, teman-teman bisa menambahkan extension di rapid miner itu dengan mengklik di extension terus ke marketplace updates and extension. Terus nanti teman-teman tinggal klik di pencariannya itu ekstensi yang dimaksud, terus misalnya text processing, terus teman-teman tinggal tambahkan ke rapid minernya. Sekarang kita drag ke sini, drop. Nah, selanjutnya di tokenize-nya ini kita biarkan saja mode-nya itu non letters. Ini tokenize ini fungsinya untuk ini ya,
memisah atau memecah kalimat tadi itu, kalimat yang kita lihat ini, kalimat-kalimat ini menjadi kata per kata seperti itu. Nah, sekarang kita coba run dulu seperti apa hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini si rapid manner-nya ini sudah memecah kalimat panjang tadi menjadi beberapa kalimat, beberapa kata ya. Ini bisa teman-teman lihat satu kata the, terus kata selanjutnya berwarna biru appearance, terus selanjutnya of, selanjutnya the, selanjutnya Indonesian, selanjutnya national team during the AFF Cup. Nah, gitu. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kita lihat kembali soalnya. Di sini di soalnya itu kita juga harus menambahkan stem porter ya, stem porter. Bentar. Ya, stem porter ya. Nah, teman-teman tinggal search aja di sini di bagian operatornya ini kita cari tadi yang stem porter ya. Nah, ini. Teman-teman tinggal drag saja dan drop di sini. Pastikan sudah tersambung ya dengan tokenize. Di sini di operatornya ini juga stem ini terletak pada extension text processing, stemming, terus stem porter begitu. Nah, stem porter ini fungsinya itu gini ya. Sinopsis, the porter stemmer for English word. Nah, si sinopsis ini sinopsisnya ini si stem porter ini itu porter stemmer untuk uh, word Inggris ya, atau bahasa Inggris, kata-kata Inggris begitu. Sedangkan deskripsinya itu operator stem ini digunakan untuk English word menggunakan stemming algorithm. Kemudian fungsinya itu mereplace kata-kata, intinya begini, mereplace semua kata-kata tadi seperti ini ya. Kata-kata yang ini itu, appearance of the Indonesian national, semuanya ini nanti akan diganti menjadi kata dasar seperti itu. Nanti kata-kata misalnya akhiran-akhirannya atau awal-awalannya itu akan dibuang, diganti dengan kata dasar saja seperti itu. Nah, sekarang kita coba run dulu. Nah, teman-teman perhatikan dulu ya. Di sini ada appearance of, di sini banyak kata-kata ya. Nah, sekarang kita coba run dulu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Dari awalnya tadi, katanya itu appearance. Nah, diganti dengan appear, jadi kata dasar. Atau di sini nation, kata dasarnya dari yang awalnya itu national. Terus during awalnya, terus ketika dimasukkan stem porter ini langsung berganti jadi dur. Nah, begitu istilahnya teman-teman. Nah, mungkin untuk soal nomor 1 cukup seperti itu. Sekarang kita enable dulu ya. Kita disable dulu 3 operator ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Mampu melakukan visualisasi data dan melakukan exploratory data analitik. Nah, di sini soalnya itu dengan kata kunci omnicorn. Omnicorn, buatlah sentimen analisisnya dan jelaskan sedetail mungkin. Nah, di sini kita langsung masuk saya ke rapid manner-nya. Kita menjelaskan sambil masuk ke jawabannya seperti itu. Pertama-tama, teman-teman masuk ke operator dulu. Kita cari yang namanya
ini ya, search Twitter. Kalau teman-teman males untuk search, teman-teman bisa masuk ke data access application Twitter, terus di search Twitter, seperti itu. Teman-teman langsung drag saja ke sini, terus drop. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, teman-teman bisa langsung ke connection entry, klik di sini, di icon file ini. Terus teman-teman cari koneksi Twitter yang sudah dibuat di sini. Saya membuat koneksi Twitter dengan nama koneksi Twitter, namanya bebas ya sebenarnya. Lalu klik OK. Nah, di sini kita coba dulu untuk koneksinya. Klik di sini. Nah, terus kita klik test connection. Nah, test successful berarti koneksi Twitter kita berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya di query-nya ini, di kata kunci ini, kita memasukkan tadi namanya, di kata kuncinya itu omnicorn. Nah, kita copy saja. Selanjutnya kita paste di sini omnicorn. Nah, limitnya kita buat 1000 misalnya. Nah, sekarang kita coba sambungkan dulu dengan result. Terus kita coba run. Kita akan lihat dulu nanti yang dihasilkan itu data seperti apa. Nah, datanya sudah terlihat. Teman-teman bisa lihat di sini ada 952 examples data dengan berbagai macam bahasa yang didominasi di sini bahasa Inggris ya. Nah, di sini kita akan mengambil bagian teksnya saja, terus bagian teksnya saja, dan teksnya itu hanya yang berbahasa Indonesia seperti itu. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin yang namanya apa ya? Filter example. Terus teman-teman drop di sini. Terus di sini klik di filter example ini, terus add filter. Di sini teman-teman langsung cari yang namanya language. Kita mau mengambil data-data yang memakai bahasa Indonesia dulu. Di sini teman-teman tetap biarin aja isinya yang equals. Terus di sini teman-teman klik ketik IN. Nah, begitu. Selanjutnya teman-teman, ini IN ini maksudnya nanti kita akan mengambil data dengan bahasa Indonesia ya. Seperti di result tadi kita klik OK. Nah, kita coba lihat di result dulu. Nanti datanya akan menampilkan data-data yang ada language IN ini saja seperti itu. Nah, teman-teman kembali ke desain. Terus kita coba run sekali lagi. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita menambahkan ini ya, select attribute, terus drag dan langsung drop di sini saja. Di sini atribut filter type-nya itu kita ganti jadi single, terus atributnya kita ganti jadi teks agar nanti data yang ditampilkan hanya teks saja. Nah, sekarang kita coba run dan hasilnya itu kira-kira seperti ini.
Selanjutnya, kita akan menghapus beberapa karakter yang tidak diperlukan di dalam data, seperti retweet atau RT sama add atau yang lain. Di sini kita pertama-tama akan menghapus yang RT. Pertama kita cari operator replace. Operator replace itu ada di blending values, terus replace, kita drag and drop ke sini. Selanjutnya kita di sini di parametersnya ini kita replace what, kita buat RT. Nah, untuk sekalian menghilangkan spasi ini di replace what-nya juga kita kasih spasi agar nanti si repeat manner-nya ini akan menghapus spasinya juga ya. Kita coba run dulu. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Huruf atau kalimat RT tadi sudah tidak ada lagi. Sekarang kita tinggal menghilangkan add-nya ini berarti ya. Atau link-link yang tidak perlu seperti ini. Di sini kita akan menggunakan operator replace lagi. Kita drag ke sini, drop, dan di replace what ini kita memasukkan add, terus titik, lalu bintang, simbol question, terus spasi. Nah, ini maksudnya seluruh kalimat yang ada add-nya akan dihapus, termasuk seluruh bintang pagar titik bintang ini maksudnya seluruh kalimat atau simbol yang berada di belakang add ini akan dihapus semua sampai ada tanda spasi seperti ini, baru penghapusannya akan dihentikan seperti itu. Saran lagi. Oh ya, set this parameter. Kita coba run lagi. Dan hasilnya akan seperti ini. Seluruh simbol-simbol add tadi sudah menghilang beserta nama-nama yang ada di belakang add ya. Selanjutnya kita akan menghapus HTTPS seperti ini, link-link seperti yang ada di data. HTTPS. Oke. Kita coba kita hapus yang HTTPS. Di sini kita tambahkan operator replace lagi. Drop di sini. Operator replace, bukan replace dictionary.
Nah, di sini di replace what kita tambahkan https beserta akan dihapus beserta semua simbol atau kalimat di belakangnya beserta sampai ada tanda spasi baru penghapusan akan dihentikan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menghapus kalimat yang ini ya, read. Kita akan hapus, kita masukkan replace, maka kita akan hapus replace what read semuanya sampai ada tanda spasi. Nah, kita coba run. Nah, akan ada seperti ini ya. Oh, ini masih salah. Nggak apa-apa, nanti akan kita coba hapus. Oh, masih ada yang https. Oh, http bukan https. Ini kita akan ganti lagi di replace yang ketiga. https masih ada tanda ini. Kita coba kita run lagi. Nah, untuk menghapus link tadi, teman-teman tinggal mengetik di replace buat PS bintang pagar agar semua yang ada di belakang https terhapus dengan sendirinya. Kita coba run. Nah, setelahnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan menghapus beberapa kalimat simbol-simbol yang tidak perlu seperti ini. Misalnya dua tanda kurung dan lain sebagainya ya. Sekarang kita akan hapus. Sekarang kita akan hapus yang ini terlebih dahulu. Dengan cara teman-teman tinggal tambah replace. Terus di sini kita tinggal menambahkan pagar, terus bintang dan titik dan bintang. Dan coba kita run lagi. Untuk menghapus simbol-simbol tadi, teman-teman tinggal menambahkan kurung siku
kurung siku terlebih dahulu. Kurung siku lalu menambahkan beberapa simbol seperti tadi misalnya tanda tanya, lalu misalnya buka kurung ada 4 simbol di sana, misalnya 8 simbol. Nah, coba lagi titik 2 dan tanda titik 2 dan tanda titik 2 dan tanda titik. Nah, sekarang barang sekarang beberapa dari tanda-tanda simbol tadi sudah menghilang, dan selanjutnya kita akan menghapus kalimat yang duplikat seperti ini. Di sini masih ada add 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 tampil. Selanjutnya kita hanya tinggal menghapus yang add pada akhir kalimat tadi dan serta menambahkan remove duplicate. Kita tambahkan cukup lagi, lalu di sini kita tambahkan add, lalu titik bintang, dan selanjutnya kita tambahkan remove duplicate. Nah, drop all dan kesebaran. Nah, dari example tadi, dari data tadi yang berjumlah 104 sudah berkurang menjadi 93, berarti beberapa kalimat yang duplikat sudah dihapus. Nah, kira sudah. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggabungkan semua operator ini ke dalam sebuah subproses ya. Sampai atribut saja. Setelah itu kita klik kanan lalu move into new subprocess. Nah, selanjutnya kita rename subprosesnya ini, misalnya seperti normalisasi saja. Nah, selanjutnya kita menambahkan proses document from data
untuk melakukan text processing. Nah, teman-teman tinggal drag lalu drop saja di proses document from data ini, lalu klik 2 kali untuk masuk ke dalam proses ini. Nah, di dalamnya ini kita akan pertama-tama kita akan memasukkan tokenization. Tokenize. Lalu di dokumen ini kita sambungkan dulu. Lalu di sini juga kita sambungkan. Nah, di sini sebagaimana yang teman-teman tahu, tokenize ini nanti berfungsi untuk memecah semua kalimat-kalimat yang ada di data kita tadi menjadi kata per kata ya. Selanjutnya teman-teman juga tambahkan menambahkan transform case. Transform cases. Nah, ini tinggal drag and drop saja ke sini. Lalu sambungkan lagi dan di transformnya itu kita jadikan ke lowercase. Selanjutnya kita menambahkan juga filter token. Filter token by length. Nah, di sini kita akan mengambil datanya itu yang datanya itu minimal 45 karakter dan maksimalnya itu 13 saja. Nah, selanjutnya kita memasukkan word list. Stop word filter stop word dictionary. Nah, di sini lalu teman-teman pastikan di filenya ini ditambahkan dictionary bahasa Indonesia ya, karena kita memakai bahasa Indonesia. Ini saya sudah siapkan all file stop word bahasa.csv. Lalu klik open di sini. Nah, di sini sudah ada. Nanti si filter stop word-nya ini nanti si stop word-nya ini bakalan memfilter beberapa kata yang dihasilkan dari data-data kita tadi. Data-data itu akan difilter agar kata-kata yang ada di dalam stop word ini tidak dimasukkan lagi atau tidak ditampilkan lagi ke dalam result nanti ya. Nah, selanjutnya kita tinggal keluar dari proses ini. Lalu kita coba run dulu. Masih salah, sepertinya ada sedikit kesalahan. Oh ya, ternyata kesalahannya ada di sini ya. Seharusnya tadi sebelum kita melakukan semua ini, kita mengubah dulu di teksnya ini dari nominal ke tipenya itu ke bentuk teks. Nah, sekarang kita ubah dulu dengan atribut atau operator nominal to text. Ada di dalam blending atribut type nominal to text, kita tambahkan di sini saja ya. Nah, lalu atribut filter type coba single lalu ke text. Nah, sekarang kita coba run
Kita lihat hasilnya. Nah, kira-kira hasilnya akan seperti ini. Hasilnya itu akan berbentuk word list seperti ini. Nah, untuk mengubahnya kembali menjadi data, kita memerlukan sebuah operator yang bernama word list to data. Kita tambahkan, kita drop saja di sini. Lalu kita coba run lagi. Aduh, oh ini. Kita coba run lagi. Nah, hasilnya akan menjadi kira-kira seperti ini ya. Nah, kira-kira akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk men-sorting data ini, data yang ini, agar memunculkan data dengan nilai tertinggi pada urutan pertama. Itu. Kita menggunakan operator sort. Kita drop di sini. Kita drop ini ya. Nah, drop di sini. Kita sambungkan. Lalu di sort by ini, di edit listnya kita tambahkan nama yang ingin kita sorting terlebih dahulu ya. Ini kita akan men-sorting totalnya ini. Edit list total. Sorting ordernya kita akan mulai dari yang terbesar yang pertama. Lalu klik apply. Nah, sekarang kita coba run. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, kata yang paling sering muncul itu adalah Omnicron dengan total 92, lalu COVID dengan total 10, lalu masuk dengan total 9 sampai terus ke bawah seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat data kita ini dalam bentuk visualisasi. Caranya teman-teman tinggal klik di visualization. Lalu teman-teman bisa lihat di sini data-datanya. Kita akan ganti plot type-nya itu menjadi per column. Misalnya yang bentar. Ini datanya sepertinya terlalu banyak, tapi tidak apa-apa. Coba histogram. Tidak gitu bagus. Coba yang bar. Pie. Terlalu banyak. Nah, sebelum itu kita ubah ininya dulu saja. Kita akan melakukan filter pada data ini. Filter sample range. Agar nanti datanya hanya menampilkan sebanyak yang kita mau saja.
seperti itu. Terusnya itu kita buat yang satu, lalu akhirnya itu 50. Kita coba. Nah, kira-kira seperti ini. Data yang ditampilkan hanya bertotal 50 saja. Jadi kita melihat visualisasinya lebih nyaman. Ini teman-teman bisa lihat di bar horizontal juga kira-kira seperti ini. Kita mungkin lebih enak pakai Py atau donut. Ini saja. Nah, udah, teman-teman bisa melakukan download di sini. Ekspor datanya ini bisa sebagai SSG atau PDF atau PNG atau JPG atau dan lain-lain. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan atau keterangan dari saya terkait dengan soal ini. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.